warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran matematika. Baiklah, bersama saya pemateri kali ini adalah Ibu Wilda Rahayu. Hari ini kita akan membahas tentang determinan dan matriks ordo 2x2. Mohon disimak baik-baik penjelasan Ibu beberapa menit ke depan. Baiklah, untuk yang pertama, tentunya sebelum kita mempelajari apa itu bagaimana itu mengerjakan determinan dan inverse, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian determinan. Nah, di sini ada kata kuncinya. Untuk setiap matriks persegi, terdapat suatu bilangan tertentu yang disebut dengan determinan. Jadi kata kuncinya itu adalah matriks persegi. Determinan hanya ada di dalam matriks persegi. Sekali lagi, determinan hanya ada di dalam matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Tentunya sudah dijelaskan oleh guru mapel sebelumnya ya. Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, sekali lagi matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi kalau misalkan matriks tersebut tidak memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, contoh 2 kali 1, 2 kali 3, maka tidak memiliki determinan. Determinan hanya ada pada matriks persegi. Oke, selanjutnya ya. Determinan matriks adalah jumlah semua hasil perkalian elementer yang bertanda dari matriks A dan dinyatakan dengan determinan A atau determinan A. Maksudnya, simbol dari determinan bisa ditulis seperti ini. Det dalam kurung A atau A yang diberi tanda seperti tanda mutlak. Sekali lagi, det A dalam kurung atau diberi simbol A seperti ini ya. Nilai seperti simbol tanda mutlak. Determinan A atau determinan A seperti ini. Nah, ini kata kuncinya, mohon diingat matriks persegi. Ibu lanjutkan. Nah, oke. Ini ada rumus untuk determinan matriks 2x2. Tapi diingat ya, bukan hanya memahami rumus saja, tapi harus paham konsepnya. Oke, di sini ada matriks A, di dalamnya ada elemen A, B, C, D. Maka determinan A, tadi simbolnya ya, det A. Kalau misalkan inverse-nya dari matriks B, berarti tulisnya B. Det A sama dengan A, diberi tanda mutlak, sama dengan, Ibu ini apa tanda silang? Ini untuk memudahkan kalian mengingat. A dikali D dikurangi B dikali C. AD dikurangi BC. Nah, seperti ini ya. Ibu ulangi lagi. Kalau ada inverse yang elemennya A, B, C, D, maka determinan A sama dengan A kali D dikurangi B dikali C. Bisa dipahami ya? Silangkan saja. AD dikurangi BC. Diingat ya. Determinan matriks ordo 2x2. AD dikurangi BC. Selesai. Seperti itu saja. Oke, untuk memudahkan kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia ada contoh soal. Di sini ada dua matriks A dan matriks P. Untuk matriks A, 3, 2, 1, 4. Maka determinan A sebetulnya tidak usah melihat ini, langsung bisa menjawab ya. 3 kali 4, 12 dikurangi 2 kali 1, 2. 12 kurangi 2 sama dengan 10. 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua ada matriks P. Matriks P ya. 3 kali 2 dikurangi 4 dikali min 2. 3 kali 2, 6 dikurangi. Nah, ini perhatikan. 4 dikurangi negatif 2 itu negatif 8. Negatif dikali negatif itu positif. Jadi 6 ditambah 8, 14. Atau di sini ya, tadi ulangi lagi. 3 kali 2 dikurangi 4 dikali negatif 2. Jadi seperti ini. Negatif 4 dikali negatif 2, negatif dengan negatif dikalikan menjadi positif. 6 ditambah 8 itu 14. Nah, paham ya untuk determinan? Sekali lagi, determinan itu lebih mudah sebetulnya. Tidak usah paham, tidak usah hafal rumus juga langsung ya. Tinggal dikalikan, dikurangi, dikalikan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu inverse matriks. Nah, inverse matriks
kalian tentunya masih ingat ya, dijelaskan oleh guru sebelumnya, ada operasi matriks ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Tentu kalian bertanya-tanya, kenapa tidak ada pembagian? Seperti itu. Nah, karena tidak ada pembagian, kenapa? Karena ada inverse matriks. Inverse matriks adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian yang dilambangkan dengan A inverse. Atau kalau kalian tulis A pangkat negatif 1 atau cukup A pangkat negatif. Seperti itu ya. Jika terdapat matriks A dan B sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A. Matriks A kali matriks B itu sama dengan matriks B dikali matriks A sama dengan identitas. Di mana matriks identitas maka B disebut inverse dari A dan A inverse dari B. Kebalikan. B ini kebalikan dari matriks A. A ini adalah kebalikan dari matriks B. Seperti itu. Supaya tidak pusing, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, sebelumnya rumusnya perhatikan. Tidak ada yang susah. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada matriks A, elemennya itu A, B, C, D. Nah, kalau kalian tadi determinan tidak paham, maka kalian tidak akan bisa mengerjakan inverse. Nah, ini tandanya tadi Ibu sebutkan, A pangkat negatif 1 atau A pangkat negatif. Sebetulnya ini bukan pangkat negatif ya, hanya memudahkan saja. Ibu sebutkan A pangkat negatif supaya kalian mudah ingat ya. Ini simbolnya. Rumusnya sama dengan 1 per determinan A. Rumus tadi determinan, silang ya. AD kali B dikurang B kali C. Dikali A join. Nah ini perhatikan. Dikalikan matriks kebalikan. A dan D diputar. DA. Ganti posisi, ganti tanda. Sekali lagi, ganti posisi, ganti tanda. Asalnya A di atas jadi di bawah. Asalnya D di bawah jadi D di atas. A, D menjadi DA. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Rumusnya diingat 1 per determinan A dikali inverse kebalikan. Ibu ingatkan. Ibu menyebut kebalikan bukan dibalik-balik ya. Supaya mudah mengingat. Kebalikan, oh iya, A posisi dan D dibalik menjadi DA, B dan C kebalikan. B dan C tidak pindah tempat, tapi pindah atau tandanya pindah. Asalnya positif dua-duanya menjadi negatif dua-duanya. Ibu bagaimana kalau di atas ini negatif B? Berarti di sininya menjadi B. Ibu kalau di sininya negatif C, berarti menjadi C. Pokoknya dibalikan. Kalau A dan D ini pindah posisi, kalau B dan C pindah simbol. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia supaya mudah. Ada matriks A dengan elemen 7, 1, negatif 3, dan 2. Nah, bagaimana dengan inverse-nya? Nah, ini ya. 1 per determinan A. Determinan ingat, diputar posisinya, kalikan 7 kali 1 atau 1 kali 7, dikurangi 2 dikali negatif 3. Gitu kan ya? 7 kali 1 dikurangi 2 kali negatif 3. Dalam kurung, ganti tempat. 1 jadi di atas, 7 jadi di bawah. Kemudian, yang ini negatif 3 dan 2. Tidak pindah kemana-mana, tetap. Kalau yang ini, ya. Tapi tandanya jadi berubah. Asalnya ini negatif, ini menjadi positif. Asalnya ini positif, ini jadi negatif. Sekali lagi, ini pindah tempat, ini pindah tanda. Asalnya tadi negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Itu paham ya? Oke, kita kalikan determinannya. 1 kali 7, 7. Bu, kenapa positif padahal ini negatif? Nah, perhatikan. Negatif dikali negatif itu positif. Jadi negatif 2 kali negatif 3 itu adalah 6. 7 tambah 6, 13. Jadi 1 per 13 dikali 1, 7, yang ini 3, negatif 2, seperti itu. Bisa dipahami ya? Untuk memahami contoh kedua, perhatikan berikut Ibu berikan contoh video. Mohon disimak. Silakan. Kita putar. Baik, ini untuk memperjelas, ini merupakan contoh yang kedua. Di sini ada matriks B dengan elemen min 3, 1, 5, dan negatif 2. Baik.
Langkahnya sama seperti yang Ibu tadi jelaskan. Nah, ini tadi matriks A, ini ada matriks B. B inverse. Boleh inverse itu hanya tulisannya pangkat seperti ini ya, pangkat negatif, atau boleh seperti ini sama saja artinya ya, inverse matriks B. Langkah pertama, kalian harus mencari terlebih dahulu determinannya. Oke, determinan matriks ini rumusnya tadi sudah Ibu jelaskan ya, 1 per determinan kali silang negatif 3 dikali negatif 2 itu adalah positif 6 dikurangi 1 dikali 5 itu adalah 5. Oke, selesai. Dikali matriks, lihat yang ini tukar posisi, negatif 2 negatif 3. Nah seperti itu ya, tukar posisi, ingat tukar posisi. Nah, maaf ini. Nah, selanjutnya yang 1 dan 5 itu tidak pindah, tetap di sini. 1 di sini tetap 5. Tapi yang tadinya positif itu menjadi negatif. Nah, begitu. Yang ini tukar posisi, kembali lagi ini tukar posisi. Tapi tandanya tetap. Kalau ini negatif, ini pun masih tetap negatif. Negatif 3, negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 3. Untuk 1 dan 5 tidak pindah tempat, tapi dia hanya pindah atau ganti tanda. Asalnya ini positif, ini menjadi negatif. Oke, paham ya? Oke, kita tutup matriksnya, baru kita kalikan di sini. Oke, B inverse sama dengan 1 per 6 dikurangi 5 itu 1 dikalikan dengan adjoint matriks B, negatif 2, negatif 1, negatif 5, negatif 3. 1 dibagi 1 itu adalah 1. Jadi 1 dikali matriks ini, 1 dikali negatif 2 itu negatif 2. 1 dikali negatif 1 itu negatif 1. 1 dikali negatif 5 itu negatif 5, dan 1 kali negatif 3 itu adalah negatif 3. Oke, itulah matriks inverse dari matriks B. Jadi ini isinya. Bisa dipahami? Oke, sekian materi dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanya ke guru kelas matematikanya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.